Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Negicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, selamat malam. Gimana? Sudah pada ngopi? Kita ngopi dulu. Teman-teman, saya melihat itu banyak orang bingung. Punya murai batu, di rumah udah gacor, udah bongkar materi, udah nampil juga burungnya, tapi kenapa dibawa ke lapangan burungnya nggak kerja? Macam-macam nih, nggak kerja pokoknya, intinya seperti itu ya. Ada burung yang nggak bunyi, ada yang dia tekuk leher, ada yang cuman lompat-lompat dan sebagainya. Ini urusannya mental loh ya, ingat ini urusannya mental. Nah, terkait dari itu semua, saya ini menemukan pertanyaan ya yang ditulis di kolom komentar YouTube ini dari Yoyo Kicau ya. Om Sanda, pernah nggak merawat murai yang nggak punya mental? Oke, cukup bagus sekali pertanyaannya walaupun ini singkat ya untuk pertanyaannya Mas Yoyo. Jawabannya pernah. Teman-teman, jadi awal waktu saya nge-YouTube ya 2 tahun awal itulah ya, itu kan saya sering dikasih sama teman-teman peternak-peternak ini. Setiap saya datang ke tempat mereka untuk bikin liputan, untuk silaturahmi ya, ada peternak ini yang baru saya kenal, ada juga yang mereka ini sudah kenal saya sejak dulu gitu ya. Sejak saya jadi juri, bahkan sewaktu awal-awal dulu saya ini kan di Jawa ini tahun 2006 dan di situ saya udah main burung. Sewaktu di Lampung ikut bapak, saya juga udah main burung bareng bapak. Nah teman-teman bapak ini kan juga secara otomatis kan ya jadi teman saya juga gitu ya. Sewaktu saya silaturahmi ke tempat mereka, saya juga dikasih burung. Nah, singkat cerita, saya itu dikasih 52 ekor totalnya ya dalam kurun waktu 2 tahun. Teman-teman, kalau ditanya, Om Sanda itu gimana burung-burungnya itu? Apakah itu burungnya bagus atau tidak? Ya saya pasti akan mengatakan bagus. Yang namanya juga dikasih gitu kan ya. Cuman teman-teman, sewaktu saya dikasih ini kan saya nggak bisa milih ya. Ya saya nggak bisa milih dong. Nggak mungkin lah saya dikasih kok milih, ya kan? Ya kalau dipersilahkan sama dia, monggo Om Sanda ini ada pilihan, kamu pilih yang mana Om Sanda, silakan. Ya kan enggak. Ya biasanya itu pokoknya sewaktu mau pulang ini Om, ada yang temen nanti main ke tempatku Om, saya bawakan trotolan gitu kan ya. Banyak seperti itu. Nah, namanya peternak waktu itu, ini kan momen dimana banyak orang berbondong-bondong beternak burung murai batu. Ada yang memang mereka sudah profesional lah ya, atau dia sudah cukup lama beternak burung dan dia tahu ya soal meracik burung ya, entah itu dengan persilangan, entah itu dengan upaya terah dan sebagainya, yang harapannya bisa menghasilkan anakan yang bagus. Tapi di waktu itu juga cukup banyak teman-teman yang masih baru ya, masih yang penting pokoknya produksi, kan seperti itu. Ya kalau ditanya apakah itu bagus, ya bagus gitu kan ya, wong namanya burung ya. Toh juga dari semua yang saya rawat ini, kalau untuk ukuran gacor, nampil, bongkar, itu hal yang tidak saya bingungkan. Ya, saya soal ngerawat dari trotol ke pastol, burung itu bongkar materi lah, gacor, dan nggak ada komplain. Cuma ada di beberapa burung yang memang burung ini fake, bukan burung lapangan. Bisa dikatakan dia tidak punya bakat untuk ke lapangan. Contohnya apa gitu ya? Kenapa kok nggak bisa ke lapangan? Karena yaitu tadi, dia tidak punya mental. Untuk burung yang nggak punya mental ini, terus
Sewaktu setelah pastol ini gimana Ustaz? Ya saya bilang tadi ya, kalau urusan gacor, nampil. Nah, burung gacor itu ya gacor dari pastol, terus bongkar juga dengan materi-materinya. Apa yang sudah saya berikan, saya upayakan dengan pemasteran, ya dia bisa mengeluarkan. Terus apa, sewaktu saya coba untuk provokasi dia, burungnya nampil. Ya kayak burung gua waktu disiulin, ditepukin, pokoknya diprovokasi ya nampil, ya bunyi, ya bongkar. Nah terus ngelihatnya gimana? Melihatnya dan memastikan burung itu nggak punya mental. Ngelihatnya itu di lapangan. Dan untuk memastikan itu bukan sekali kita gantang terus burungnya kerja mental jelek. Nggak begitu. Ada tahapan. Ada upaya. Ada beberapa kali pertemuan. Ya, setelah upaya-upaya yang sudah kita berikan kok burung itu tetap seperti itu. Memang ya kita harus terima dan kita harus memastikan bahwa burung itu nggak punya mental. Ya, burungnya punya mental nih ya gacor, ya bongkar. Bahkan sewaktu di rumah kamu tepukin, cililin panjang-panjang, kenari tuntas-tuntas. Ya. Tapi ini tidak jadi satu jaminan burung itu bisa kerja di lapangan. Gitu ya. Dan begini teman-teman, dulu saya itu sering bahas untuk teman-teman yang mencari gaco, ya. Dan ini juga ada kaitannya dengan soal pemilihan bahan gacoan ini ya. Saya kan dulu sering bahas teman-teman kalau memilih bicara tentang burung lapangan ini bukan hanya soal rawatannya ya, tetapi bahan yang kamu pilih ini juga harus kualitasnya bagus ya. Dulu itu kan sering saya bilang untuk teman-teman cobalah yang bikin gampang saja lah kita ini. Peternak-peternak yang paling tidak di tempat dia itu sudah ada testimoni. Artinya apa? Kalau dia punya testimoni paling tidak lah saudara-saudara dari burung-burung itu punya bakat. Kan begitu. Ya artinya kita punya burung yang punya bakat, setelah itu kita poles dengan rawatan dan upaya pemasteran. Oke. Nah, soal mencari burung gacoan, saya selalu bilang sama teman-teman untuk carinya itu di lapangan. Mantau di lapangan beberapa kali pantauan. Jangan hanya sekali. Karena ada tipe burung yang kalau orang Jawa bilang tuh yak-yaktis ya, atau sonasanu, atau nggak stabil gitu ya. Burung kagetan gitu. Sebenarnya kualitasnya nggak segitu, cuman waktu itu ketemu birainya bagus, ketemu musuhnya takut gitu ya. Akhirnya dia percaya diri, akhirnya dia mainnya neken. Nah ini namanya burung kagetan. Normalnya burung itu kalau bisa dikatakan burung kagetan ini tadi ya, nanti beberapa kali pertemuan burung itu ya kerjanya nggak se-ekstrim ini. Gitu ya, kebetulan saja dia itu ketemu musuh yang empuk, terus waktu itu dia punya kesiapan yang bagus, akhirnya dia main ya seolah-olah kayak hebat lah seperti itu. Padahal sebenarnya kualitasnya nggak segitu, gitu ya. Jadi kamu butuh beberapa kali pantauan. Burung yang stabil itu kurang lebih lah. Kerjanya itu kurang lebih teman-teman. Ya namanya makhluk hidup tidak ada satu kepastian kerjanya seperti ini terus-menerus. Enggak begitu. Makhluk hidup pasti ada kurang lebihnya. Cuman kurang lebihnya ini tidak signifikan. Tidak drastis. Kalau kita bicara tentang angka, antara yaitu tadi 11-12. Gitu ya. Nah, burung untuk saat ini saja nih teman-teman ya. Kalau kita bilang untuk pemain-pemain saat ini itu lebih pinter untuk upaya pemasteran. Artinya apa? Burung-burung saat ini
Kalau bicara tentang materi, wes pokoknya dahsyat-dahsyat. Cililinnya panjang-panjang, kenarinya panjang, tuntas-tuntas. Kalau kamu pantau di rumah, ya orang waktu mantau ngelihat burung itu cililinnya panjang, wah bagus nih burungnya. Cilinya panjang-panjang, tuntas, materinya banyak, sehutan. Ya, dia beli tuh burung itu. Dia pantaunya kan di rumah. Ya ini burung ini bisa jadi burung bagus, bisa juga jadi burung yang kurang bagus. Kurang bagusnya di mana? Kurang bagusnya sewaktu ketemu burung, belum tentu burung ini bisa kerja. Gitu ya. Nah kalau soal materi ini kan dulu juga saya bilang sama teman-teman. Setelah kamu punya bahan gacoan atau burung calon rawatanmu ini tadi, kamu berikan saja masteran yang fokus supaya apa? Ada harganya di burungmu terletak pada materi suaranya. Ingat kalau kita pertimbangkan ya, ada burung yang dia kerja bagus kerjanya, durasi dapat, gaya dapat, tapi materinya tidak tuntas, bahkan dia banyak O-nya. Dengan burung ini, tapi kita mantaunya di lapangan nih. Artinya burung itu juga berani dengan burung ya, burung yang istilahnya burung pembunuh lah ya, nyari musuh, kerjanya enak, hanya saja materinya kurang mewah. Dengan burung kamu pantau di rumah, tembakannya panjang-panjang, tuntas-tuntas yang dan komplit gitu ya. Orang suruh milih, biasanya pasti milih ini. Ya. Pasti itu, pasti akan milih ini kebanyakan orang. Padahal kalau untuk jangka panjang nih ya, sebenarnya bagus ini. Karena apa? Soal materi nanti kita bisa olah. Kalau segi mental kita olah, sulit teman-teman. Nah, sekarang gini. Ngomong-ngomong soal mental. Oke, kalau kita sudah pastikan bahwa burung kita tidak punya mental tarung. Terus mensiasatinya bagaimana? Membentuk mentalnya bagaimana? Teman-teman, ya kalau kita sudah bicara tentang mental berani dan tidak berani, ya kamu bisa gambarkan saja pada dirimu. Ya kan? Orang itu ada yang besar, nggak punya mental, ada yang orang kurus, krempeng, pendek, tapi dia berani. Nah ini urusan mental nih. Ya kan? Soal berantem, belum tentu dia menang dengan orang yang besar. Tetapi karena dia punya mental, dia berani nantang. Itu yang namanya mental. Jadi pengertiannya soal mental, oh kita pupuk mentalnya supaya mentalnya besar. Nggak begitu konsepnya teman. Mental itu sudah bawaan lahir. Besar atau tidaknya mental itu bawaan lahir. Gitu ya. Nah teman-teman, sekarang kalau kita sudah punya burung yang nggak punya mental, ya nggak punya mental tarung ini tadi, gimana caranya tetap burung itu mau kerja? Karena ya kalau untuk orang mungkin pemain gitu ya, udah ini nggak dipakai burung seperti ini. Untuk pemain-pemain nasional atau pemain-pemain yang sudah memang fokus, contoh sekarang ini banyaknya komunitas, banyak lomba, harga tiket mahal. Ini udah nggak kepake burung seperti ini. Malas mereka mikir. Upaya mental-mental itu malas mereka. Dia pengennya burung yang ketemu burung langsung mau kerja. Berani kerja. Seperti itu ya. Oke lah. Sekarang kita udah punya burung yang tidak punya mental. Atau mentalnya jelek. Ini gimana? Jadi upayanya teman-teman. Kalau kita bicara lomba itu kan juga kasta ya lomba itu. Ada tingkatan mulai dari lakberan, latpres, cup, regional, nasional, komunitas, tiket murah, tiket mahal dan sebagainya, ya kan? Ini kan takaran, ya, ada tingkatannya. Nah, kalau kita bicara tentang burung yang nggak punya mental ini, terus kita pengennya lomba, ya mungkin lombanya di latberan atau latpres lah paling nggak begitu itu, ataupun lomba yang memang lomba itu kita bisa request nomor.
Ingat ya, request nomor gantangan. Kita bisa upayakan burung yang nggak punya mental ini agar tetap mau kerja. Terus milih gantangan tuh di mana? Yaitu di pinggir, jangan di tengah. Ya kalau lomba-lomba nasional, lomba-lomba komunitas kan nggak bisa nih. Soalnya nomor itu diundi. Iya nggak bisa kita milih. Nah kalau tingkatannya cuma labran, lapres, ya mungkin lomba regional yang kita bisa request tiketnya. Apalagi kalau untuk labran saja lah ya. Orang ini kan banyak yang masih labran. Jadi kalau di labran kamu milih nomor itu pinggir dan jauh dari peserta lain. Artinya begini. Ini ada beberapa sub gitu ya. Nah, ini kamu batas apa namanya agak jauh gitu ya. Di sini ada satu blok yang ya akhirnya agak jauh. Paham kan maksud saya? Jadi jaraknya itu agak jauh. Di pinggir agak jauh lagi gitu ya. Itu. Nah kalau seperti itu burungmu mau kerja. Karena kalau didekatkan nggak mau kerja kan. Maka itu tadi siasatnya. Dijauhkan. Agak jauh gitu loh ya. Itu. Terus untuk rawatan itu usahakan burung ini nunggal. Dan untuk tingkat birahi. Ingat ya. Untuk tingkat birahi. Kita bicara birahi ini artinya kita bisa pecahkan birahi kan ya. Atau mentokkan birahi itu. Nah, gimana dong mentokkan birahi itu atau pecahkan birahi ini tadi? Yaitu dengan settingan kenceng. Settingan kencengnya seperti apa gitu kan. Jadi ini kayak burung-burung yang udah nasional nih teman-teman. Jadi mainnya maksimal untuk EF-nya. Ya. Kita bisa mainkan pakai kroto full atau pakai ulat kandang full. Ini mentok nanti birahinya atau pecah birahi dia. Jadi burung itu seolah-olah ngonslet. Ya. Semangat tarungnya dapat ya, walaupun mental itu tidak ada itu tadi, tapi karena ini satu bentuk upaya dan ada beberapa tahapan untuk upaya itu sampai hasil akhir nanti di lapangan finishing di lapangan itu tadi kita jauhkan dari sub peserta lain gitu ya. Ada kan gini ya. Anggap aja 1, 2, 3 gitu ya. Nah ini kita di satu pinggir digangi gitu ya. Satu yang kosong terus nanti ada burung. Gitu. Nanti kalau kamu biasanya waktu di lapangan kok ada ketemu seperti itu ya berarti itu adalah burung yang sebenarnya kurang punya bakat dan mental dia tidak punya. Ini satu bentuk upaya atau siasat atau trik lah bahasanya ya dari pemain untuk supaya burungnya tetap mau kerja. Biasanya burung seperti ini tuh nggak menghadap burung, menghadap ke peserta. Ya, kalau dia klimak nih bahasanya ya mentok di birahinya, maka dia akan tetap bunyi. Dia nggak akan ngarah ke burung. Karena dia kalau ngarah ke burung, apalagi kalau dia sampai dekat dengan burung gitu ya, dia tekan burung lain itu musuhnya neken dia, kemungkinan besar burung itu tidak akan kerja. Gitu Om ya. Jadi untuk teman-temanku semuanya, bicara tentang mental ini hal yang paling efektif dan bisa kita pastikan apakah burung yang kita rawat itu betul dia tidak mempunyai mental, yaitu ngelihatnya di lapangan. Kalau di rumah nggak bisa kita ngelihat. Tetap ngelihatnya sewaktu di lapangan atau kalaupun nggak harus di lapangan ketemu burung, gitulah ya. Ada beberapa burung kita coba untuk tren atau kita coba burung itu kita adu. Kalau burung itu sampai tidak merespon, burung itu cenderung diam. Padahal kalau dia sendirian dia seolah-olah gemprong. Nah itulah yang bisa dikatakan masalahnya adalah mental. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.